Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, kembali lagi dalam program Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Jumat tanggal 22 Mei 2020 bersama saya Andriani. Perdana dari Ocha Ahmad, Radio Persada FM menyampaikan, Malang Raya terapkan PSBB Komisi 3 DPRD Kabupaten Blitar, minta penjagaan di jalur perbatasan diperketat. Pembatasan sosial berskala besar PSBB di Malang akhirnya diterapkan mulai 17 Mei 2020 kemarin. Kabupaten Blitar menjadi salah satu daerah tetangga di mana juga ikut melakukan antisipasi. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Blitar, Panoto. Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Blitar, dalam hal ini Dinas Perhubungan, bekerja sama dengan pihak terkait untuk memperketat penjagaan di wilayah perbatasan. Ada beberapa titik yang perlu diperketat seperti di Krisik, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, serta Kecamatan Wlingi. Menurutnya, khusus di wilayah Krisik Gandusari harus secepatnya melakukan koordinasi efektif dengan Kecamatan Wlingi karena pusat keluar masuknya pedagang luar kota, utamanya dari Malang, Batu, dan juga di wilayah Pujon. Dengan kondisi yang ada ini, apalagi tetangga kita di Malang itu yang memang berhimpitan langsung dengan Blitar, nah ini memang ekstra dalam rangka pencegahan. Untuk diketahui saat ini Pemkab Blitar sudah mendirikan 7 tempat checkpoint, termasuk di wilayah perbatasan dengan Malang. Checkpoint di perbatasan dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari, yakni pagi, sore, dan malam. Ozahmat melaporkan. Berikutnya suara Sidoarjo, ada Billy Patopoi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berikan izin gelaran sholat Idul Fitri di zona non-merah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi putuskan akan memberikan izin menggelar sholat Idul Fitri di wilayah yang masih belum menjadi zona merah. Keputusan ini diambil setelah pemerintah kabupaten menggelar rapat bersama dengan jajaran Forkompimda, pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo, Ormas Islam, FKUB, dan tokoh masyarakat Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu 20 Mei. Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo menjelaskan, rapat ini menghasilkan maklumat tentang pelaksanaan sholat Id, zakat fitrah atau mal, takbiran, dan tradisi halal bihalal dalam masa penanganan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Terkait pelaksanaan sholat Id sendiri, masyarakat diharapkan dapat memperhatikan protokol kesehatan dan tetap memproteksi wilayahnya untuk tidak menerima jamaah dari luar. Berkenaan dengan sholat Idul Fitri, sudah jelas bahwasanya apabila di desa itu masuk merah, ada confirm, maka tidak diperkenankan. Diimbau untuk tidak melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah, kecuali desa-desa yang belum merah. Selain itu, untuk tradisi halal bihalal nantinya diharapkan tidak ada open house atau kegiatan seremonial yang lain, baik di kantor pemerintahan maupun di kantor swasta. Demikian saya Billy Patopoi melaporkan untuk Suara Sidoarjo. Dari Sidoarjo kita bergeser ke Kota Madiun. Suara Madiun, rekan Kiki Desilia mengabarkan, Pasar Cantolan salah satu inisiatif warga Madiun untuk gerak berbagi. Solidaritas warga Jalan Bulumas, Kelurahan Kanigoro, Kota Madiun patut diacungi jempol. Pasalnya, mereka secara sukarela setiap harinya mengumpulkan bahan makanan di depan rumah salah seorang warga. Nantinya, bahan-bahan makanan yang terkumpul itu akan digantungkan di depan pagar dan kemudian dapat diambil siapa saja yang membutuhkan. Berdasarkan penuturan Sri Dewi Ning, salah seorang warga yang menginisiasi adanya Pasar Cantolan mengatakan, tak diketahui mulai pukul berapa warga mengumpulkan bahan makanan di depan rumahnya. Yang jelas, tiap pagi dirinya sudah menerima banyak sumbangan dari warga sekitar. Bantuan berupa sayur mayur dan berbagai jenis lauk pauk itu nantinya dikemas dalam wadah kantong plastik untuk kemudian digantung di pagar depan rumahnya. Sri berharap bantuan yang diberikan ini tak hanya berhenti baik setelah Ramadan maupun setelah pandemi COVID-19. Dirinya berharap gerakan berbagi untuk membantu satu sama lain bisa terus berlanjut. Kiki Desilia, Suara Madiun. Informasi selanjutnya dari Suara Lumajang, Bobi Wijayanto bawa berita, Pemkab Lumajang MOU terima tambahan bantuan dari Pemprov Jatim. Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan MOU dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui video conference. Dewi Susianti, Kepala Dinas Sosial Lumajang menjelaskan bahwa Pemprov Jatim ikut berpartisipasi
untuk memberikan bantuan kepada masyarakat melalui MOU ini untuk mengcover masyarakat yang terdampak COVID-19 yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya saat usai melakukan video conference penandatanganan MOU Jaringan Pengamanan Sosial atau JPS antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Timur tahun 2020 di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Rabu kemarin. Ia juga menjelaskan bahwa di Kabupaten Lumajang, bantuan tersebut akan diberikan bentuk tunai sejumlah Rp200.000 kepada 10.000 penerima bantuan dengan kriteria unsur warga yang di PHK, lansia, difabel, serta data-data dari pertanian, perikanan, juga pariwisata. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. BKD Kota Blitar kenakan sanksi bagi ASN yang bolos kerja pasca liburan Lebaran. Selengkapnya disampaikan rekan Kirana Nisa dari Mahardika FM. Selasa 19 Mei 2020, pemerintah Kota Blitar mengeluarkan surat edaran yang diperuntukkan bagi kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota. Dalam surat itu menjelaskan tentang penegakan disiplin dan masuk kerja sesudah cuti Lebaran Idul Fitri 1141 Hijriah. Suyoto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Kota Blitar, mengatakan cuti Lebaran bagi ASN berlaku tanggal 24 dan 25 Mei 2020. Dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan beberapa hal, misalnya ASN harus tetap memperhatikan ketentuan terkait pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah atau kegiatan mudik dan cuti Lebaran dalam upaya pencegahan COVID-19, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Blitar tanggal 14 Mei 2020. ASN yang tetap menjalankan tugas selama masa cuti akan diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama. Suyoto menegaskan ASN tidak bisa dan dilarang mudik keluar daerah jika tidak memiliki alasan kuat. Pihaknya menilai kemungkinan ASN mudik sendiri sangat kecil karena libur Lebaran tahun ini sangat singkat. Jika ada ASN yang nekat mudik dan tidak masuk kerja pasca libur Lebaran, maka akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku, yaitu tunjangan penghasilan pegawai TPP bulan itu tidak akan diberikan. TPP bulan itu tidak bisa cair. Mungkin dengan sosialisasi itu sudah sangat memahami lah. Ya mudah-mudahan nanti nihil lah itu loh harapan kami. Suyoto menambahkan usai libur Lebaran, sistem kerja ASN Kota Blitar masih menganut sistem work from home atau WFH sampai 29 Mei 2020 sesuai dengan keputusan Menpan RB. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ada Henti Ludiana dari Suara Ngawi menyampaikan penyerahan secara simbolis BLT Desa oleh Bupati Ngawi. Peninjauan dan penyerahan secara simbolis BLT Desa dilakukan oleh Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi di Kecamatan Padas dan Kuadungan, Senin 18 Mei kemarin. Bantuan ini merupakan salah satu program jaring pengaman sosial untuk penanganan COVID-19 yang menggunakan dana desa serta untuk menyisir kekurangan-kekurangan dari berbagai pos, baik bantuan tunai maupun non-tunai. Sementara itu untuk penggunaan dana desa sendiri sebesar 5% yang sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, DD dan ADD juga digunakan untuk program jaring pengamanan sosial padat karya karena harus terbagi juga untuk pembangunan. Hal ini sepertinya dikatakan Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi. Ini dana desa yang kita pakai untuk menyisir kekurangan-kekurangan dari beberapa pos, baik itu dari bantuan tunai maupun non tunai. Itu kan kita datang dari Kementerian Sosial. Nah, maka ada DD yang diizinkan untuk menyisir kekurangan. Walaupun masih ada sisiran lagi nanti, itu ada dari provinsi dan mungkin dari bantuan non tunai itu untuk di kabupaten. Maka yang pertama kita izinkan, kita sepakati bersama, itu 5% dari nilai DD itu digunakan untuk menyisir ini yang kekurangan ini. Kanang juga menghimbau masyarakat untuk bisa memanfaatkan bantuan ini dengan bijak. Pasalnya sampai saat ini belum dapat diprediksi kapan pandemi ini bakal selesai. Sedangkan penerima BLT di Kabupaten Ngawi ada 6.000 lebih keluarga penerima manfaat dan ini sesuai dengan usulan dari desa yang akan dicairkan selama 3 bulan sebesar Rp600.000. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Kholik Maulidi dari Realita FM menyampaikan Pemkab Pamekasan realisasi program unggulan Pamekasan Callcare Mobil Sehat untuk Desa. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan realisasikan program unggulan Pamekasan Callcare atau PCC, yaitu berupa mobil sehat yang akan dibagikan pada setiap desa yang ada di Kabupaten Pamekasan guna memfasilitasi serta membantu masyarakat di setiap desa masing-masing ketika membutuhkan mobil dalam penanganan kesehatan, khususnya pada pandemi COVID-19 saat ini.
Bupati Pamekasan Badrut Tama mengatakan, mobil sehat ini ditujukan ketika ada masyarakat yang sakit maupun kecelakaan bisa dijemput menggunakan mobil sehat ini dengan cepat, excellent, profesional, serta tenaga medis cepat akan memberikan pelayanan dengan maksimal. Mobil sehat ini nantinya akan dilengkapi dengan Global Position System atau GPS. Selain itu, PCC ini adalah sebagai bentuk usaha dan ikhtiar Pemkab Pamekasan dalam memberikan pelayanan yang lebih maju dan efektif kepada masyarakat Pamekasan. Sehingga siang ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan launching PCC Pamekasan Call-Care. Kita rencananya mau mengadakan launching yang luar biasa, yang gebiar, yang disaksikan oleh banyak orang. Tetapi karena protokol COVID, akhirnya kita harus mematuhi itu semua. Dan karena tingkat kepatuhan kita yang tinggi, akhirnya kita launching di ruangan ini. Dan mudah-mudahan rencana ini terus bisa kita perbaiki beberapa sistemnya, walaupun sekarang sudah luar biasa bagus. Bupati Badrut menambahkan, jangan pernah mengharapkan hasil luar biasa dari hasil kerja yang biasa-biasa saja. Bekerjalah dengan hebat, teruslah kembangkan potensi, bakat, dan ide-ide baru. Kemudian dengan diiringi semangat yang luar biasa, nantinya akan mendapatkan hasil kerja yang luar biasa. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Ada Agustin Berdikawati, Ersal Nganjuk. Ratusan pedagang pasar di rapid test. Ratusan pedagang pasar Sukamoro mengikuti rapid test massal. Sedikitnya, ada sekitar 400 pedagang yang diambil sampel darahnya untuk dites. Rapid test dimulai sekitar pukul 9 dan pengambilan sampel darah dilakukan di kantor Kecamatan Sukamoro yang terletak di dekat pasar. Koordinator lapangan rapid test gugus tugas penanggulangan COVID-19, Eskun Daryana, mengatakan awalnya Dinas Kesehatan hanya menyiapkan 300 unit alat rapid test, namun jumlah pedagang yang mengantri jauh lebih banyak karena hingga pukul 11.10 jumlah yang ikut rapid test sudah mencapai 297 orang. Melihat kondisi tersebut, gugus tugas sepakat untuk menambah alat tes menjadi 400 unit. Pengambilan sampel darah dibatasi hanya hingga pukul 12 dan rapid test di Pasar Sukamoro menindaklanjuti adanya pasien positif corona klaster dari pedagang bawang merah di Surabaya. Di Nganjuk ada pasien perempuan asal Pace yang dinyatakan positif setelah berjualan bawang merah di Pasar Keputaran Surabaya. Dari 105,3 SLFM, Agustin Berdikawati. Terakhir ada Mega Kristi, RGRFM Tulungagung, bawa berita 14 orang dinyatakan positif COVID-19. Lagi 14 orang dinyatakan terpapar COVID-19. Dengan begitu, total pasien COVID-19 di Tulungagung sebanyak 47 orang. Dari jumlah tersebut, 13 diantaranya adalah para karyawan pabrik rokok yang ada di wilayah Kecamatan Pakel, sedangkan 1 orang yang lain adalah S62, warga yang beralamat di Kecamatan Pakel yang sebelumnya adalah PDP yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Iska. Secara klinis, ke-13 orang dinyatakan baik. Mereka termasuk dalam golongan OTG, orang tanpa gejala. Seperti disampaikan Gali Nusantara, saat ini seluruh pasien COVID-19 tengah menjalani karantina di Rusunawa. Sebaran ke-14 pasien baru tersebut adalah Kecamatan Gondang 6 orang, Kecamatan Pakel 3 orang, Kecamatan Karangrejo 2 orang, sedangkan Kecamatan Sendang dan Kauman serta Boyolangu masing-masing 1 orang. Berdasar dari hasil swab, 1 orang pasien COVID FR, seorang petugas paramedis dinyatakan sembuh. Untuk itu, yang bersangkutan diizinkan pulang untuk berkumpul dengan keluarganya. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa terhitung Selasa 19 Mei kemarin, Puskesmas Simo yang berada di Kecamatan Kedungwaru sudah akan beroperasi lagi. Saya Mega Kristi, 90,1 RGRFM Tulungagung. Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Andri, sampai jumpa di edisi Buletin Jawa Timur selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.